Halo semua, selamat datang kembali di channel cerita. Sebelum kisah ini dimulai, pastikan di sekitar Anda tidak ada benda aneh seperti sabun cair dan timun, ya. Dan jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Raka adalah pria berusia awal 30-an, pekerja keras yang menjalani hidupnya dengan prinsip dan logika. Ia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar, di mana setiap hari ia dihadapkan pada target, tekanan, dan tanggung jawab besar. Dalam dunia yang dipenuhi ketegangan, rumah menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas lebih lega. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tempat ia tinggal bersama istrinya, Sinta. Sinta adalah wanita yang lembut, penyabar, dan sangat perhatian. Mereka sudah menikah selama 5 tahun. Tidak selalu sempurna, namun saling mendukung dan berusaha menjaga satu sama lain. Rumah tangga mereka, meski tenang, kadang terasa terlalu rutin bagi Raka. Bukan karena ia tidak bahagia, melainkan karena semua berjalan seperti pola yang bisa ditebak. Hingga suatu hari, suasana rumah berubah. Adik perempuan Sinta yang bernama Nara harus tinggal sementara bersama mereka. Ibunya, yang juga ibu mertua Raka, baru saja berpulang karena sakit. Nara yang masih duduk di bangku akhir kuliah, butuh tempat menetap sementara untuk menata hidupnya kembali. Sinta, dengan penuh kasih, mengajak adiknya tinggal di rumah mereka untuk beberapa bulan ke depan. Nara berusia 23 tahun, penuh energi, terbuka, dan mudah bergaul. Ia hadir seperti warna baru dalam rumah yang biasanya sepi itu. Hari-hari awal kehadiran Nara berjalan biasa saja. Ia membantu pekerjaan rumah, sesekali ngobrol dengan Raka tentang hal-hal ringan. Tapi lambat laun, ada sesuatu yang berubah. Raka mulai menyadari bahwa ia lebih sering mencari keberadaan Nara. Entah hanya untuk menanyakan hal sepele, atau sekadar melihat senyum hangatnya saat menyiapkan teh. Nara, tanpa disadari, membawa keceriaan yang berbeda. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, hanya alami. Pada suatu sore, saat hujan turun pelan dan langit tampak suram, Raka duduk di ruang tamu sambil membaca. Di luar, suara air hujan memantul di atap rumah dengan ritme yang menenangkan. Dari dapur, terdengar tawa ringan Nara yang sedang berbicara melalui ponsel. Ia tertawa dengan lepas, dan suara itu entah bagaimana membuat Raka mengangkat kepalanya. Sejenak ia hanya mendengarkan. Ada yang mengalir lembut dalam dirinya. Bukan rasa suka yang tiba-tiba muncul begitu saja, tapi lebih kepada kehangatan yang mulai mengisi ruang kosong yang tak pernah ia sadari ada. Dalam pikirannya, Raka mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya rasa simpati kepada seorang adik ipar yang sedang kehilangan, atau justru sesuatu yang lebih dalam? Ia tidak ingin mencari jawaban. Ia hanya membiarkan perasaan itu mengambang. Belum bernama, belum mengarah kemana-mana. Sinta, yang sibuk dengan pekerjaan kantornya, sering pulang larut malam. Raka dan Nara pun kian sering menghabiskan waktu bersama. Dari menyiapkan makan malam, menonton acara televisi, hingga berbagi cerita ringan sebelum tidur. Raka masih menganggap dirinya kuat, tapi ia juga mulai sadar bahwa ada batas-batas yang perlahan mulai kabur. Dan hari-hari yang damai itu justru menjadi awal dari badai yang belum mereka sadari akan datang. Hari-hari berlalu dengan alur yang kian akrab. Nara cepat menyatu dengan ritme kehidupan rumah. Ia bukan tipe yang banyak menuntut atau merepotkan. Sebaliknya, kehadirannya membawa kehangatan yang lembut, namun tak terasa mengganggu. Sinta menyambut semua itu dengan gembira, tak menyadari ada sesuatu yang perlahan berubah dalam cara suaminya memandang dunia dan seseorang di dalamnya
Pada awalnya, semua terasa wajar. Raka yang sebelumnya jarang berbicara banyak di rumah, kini menjadi lebih sering membuka percakapan, terutama saat Nara ada di dekatnya. Obrolan mereka tidak pernah melanggar batas. Tentang tugas kuliah, film, makanan, atau kenangan masa kecil Nara dan Sinta. Tapi entah mengapa, setiap percakapan itu meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari pikiran Raka. Sore itu, hujan kembali turun. Langit kelabu menyelimuti kota dengan keheningan yang mendalam. Di ruang keluarga, Nara sedang duduk bersila di karpet, mencoba menyelesaikan tugas akhirnya. Raka yang baru pulang kerja melepas jasnya dan duduk di sofa. Ia memandangi Nara sebentar sebelum akhirnya bertanya, "Susah ya tugasnya?" Nara mengangkat wajah, tersenyum. "Lumayan. Dosenku ini kayaknya hobi banget ngasih revisi." Raka terkekeh pelan. Ia pun mendekat dan duduk tak jauh dari Nara. Tanpa diminta, ia ikut menengok layar laptop Nara dan memberi beberapa saran tentang struktur argumen yang lebih kuat. Ia bukan ahli dalam bidang yang Nara pelajari, tapi ia tahu bagaimana menyusun logika dengan rap. Nara tampak terkesan dan mengangguk-angguk. "Mas Raka ternyata pinter juga ya urusan beginian," godanya. "Dikit-dikitlah," jawab Raka dengan senyum malu-malu. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Nara menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapan itu tidak penuh makna, tidak juga menggoda, tapi cukup untuk membuat Raka menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Malamnya, Sinta pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi masih menyempatkan mencium pipi Raka dan mengelus rambut Nara dengan sayang. "Kalian gak tidur-tiduran di ruang keluarga terus kan?" Candanya ringan. Nara tertawa dan menjawab santai, "Baru tadi, Kak. Mas Raka bantuin tugasku." Tidak ada yang aneh dalam percakapan itu. Tapi Raka merasa dadanya sedikit sesak. Bukan karena Sinta marah atau curiga. Justru sebaliknya, kebaikan hati istrinya membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Beberapa hari berikutnya, intensitas kebersamaan mereka tetap meningkat. Saat Sinta dinas keluar kota selama 2 hari, rumah menjadi jauh lebih sunyi. Raka dan Nara mencoba menjaga jarak, tapi dalam keheningan, setiap suara terasa lebih jelas. Setiap tatapan terasa lebih dekat. Pada malam kedua, hujan turun deras. Aliran listrik padam selama hampir 1 jam. Mereka menyalakan lilin dan duduk bersama di ruang tamu, ditemani segelas teh hangat dan suara rintik hujan. Percakapan mereka ringan, bahkan kadang diselingi tawa. Namun, ada lapisan diam yang tidak terucap. "Aku masih ingat, dulu waktu kecil, sering banget takut kalau lampu mati," ujar Nara sambil memeluk bantal. "Dulu kamu lari ke kamar Sinta ya?" tanya Raka. Nara mengangguk. "Iya, tapi sekarang udah gak takut lagi. Malah suka, karena suasananya tenang. Kadang yang gelap memang bikin kita bisa dengar suara-suara yang selama ini kita abaikan," gumam Raka, setengah untuk dirinya sendiri. Nara menoleh. Matanya menatap Raka dengan penuh rasa ingin tahu. "Mas, aku boleh nanya sesuatu?" Raka mengangguk. "Pernah gak, Mas, ngerasa deket sama seseorang, tapi gak tahu itu perasaan apa?" Raka menahan napas. Ia tahu arah pertanyaannya, tapi ia juga tahu bahwa menjawabnya dengan jujur adalah sesuatu yang berbahaya. "Ada," jawabnya pendek. Keheningan menggantung. Keduanya menatap lilin yang berkedip karena angin kecil dari jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Dalam cahaya remang itu, Raka bisa melihat ekspresi Nara yang rapuh tapi tenang, sama seperti dirinya. Ia ingin berkata lebih. Ia ingin menjelaskan bahwa perasaan itu datang bukan karena ia ingin, tapi karena waktu dan kebersamaan memupuk sesuatu yang tak bisa ia tolak. Tapi malam itu ia memilih diam, karena cinta yang tumbuh di tempat yang salah seringkali hanya bisa diselamatkan dengan tidak diucapkan.
Dan di antara cahaya lilin dan suara hujan, mereka hanya saling menatap. Masing-masing tahu sesuatu telah berubah, sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Pagi, setelah malam hujan dan cahaya lilin itu datang dengan tenang, seolah alam sengaja tidak ikut campur dalam gejolak yang sedang terjadi di dalam rumah kecil itu. Raka bangun lebih pagi dari biasanya, duduk di teras dengan secangkir kopi yang masih mengepul, memandangi embun di dedaunan tanpa kata. Di belakangnya, Nara membuka pintu pelan. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya tampak belum sepenuhnya bangun. Tapi ada sesuatu di matanya yang tidak sama seperti kemarin. Sebuah kesadaran bahwa malam itu telah meninggalkan jejak. Pagi, Mas, ucapnya pelan. Raka hanya mengangguk. Ia terlalu takut untuk menatap Nara terlalu lama. Takut melihat bayangan dirinya sendiri di mata gadis itu. Kopi, tawarnya sedikit memaksakan senyum. Enggak dulu, jawab Nara sambil duduk di anak tangga. Ia menatap halaman depan, seolah butuh ruang untuk berpikir. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya, Nara berkata dengan lirih, "Aku bakal mulai cari kos minggu ini." Raka menoleh cepat. "Kenapa buru-buru?" Nara menatap lurus ke depan. "Karena kita nggak boleh berlama-lama dalam kebersamaan yang bisa menyesatkan." Raka menggertakkan gigi, menahan napas. "Kamu nyalahin aku?" Nara menggeleng. "Enggak, justru karena aku tahu Mas Raka orang baik, makanya aku harus pergi." Perkataan itu seperti belati yang menancap di dada Raka. Ia ingin menyangkal, ingin menahan, tapi semua kata-kata yang biasanya ia kuasai kini tak punya makna. "Sinta adalah alasan aku bisa berdiri selama ini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Tapi kamu, entah kenapa, kamu membuat aku merasa hidup." Ucapan itu membuat Nara menunduk. Air matanya jatuh diam-diam, disapu cepat oleh tangan. Kita nggak salah karena merasakan, tapi akan salah kalau memaksakan. Hari itu berjalan pelan, tapi sunyi. Sinta masih berada di luar kota, dan rumah yang biasanya terasa hangat, kini terasa sempit oleh perasaan yang tak terucapkan. Raka mencoba menyibukkan diri dengan bekerja dari rumah. Sementara Nara lebih banyak mengurung diri di kamar, menyusun ulang rencana hidupnya. Malam pun tiba dengan sunyi yang mengganggu. Di meja makan, mereka duduk berhadapan, makan malam seadanya tanpa percakapan panjang. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan saat mengambil sendok atau air minum. Tapi kini, keduanya menjaga jarak seperti dua kutub yang sadar akan bahaya jika terlalu dekat. Usai makan, Raka duduk di ruang tengah sambil menyalakan televisi. Acak, ia tak benar-benar menonton, hanya butuh suara yang bisa mengalihkan pikirannya. Tak lama, Nara duduk di ujung sofa lain. Ia menggenggam bantal kecil di pangkuannya, mencoba bersikap biasa. "Mas," ucapnya akhirnya. "Pelan." Aku takut kehilangan kalian. Rumah ini, kakakku, dan Mas Raka." Raka menoleh, menatap mata itu. Mata yang jujur dan terluka. "Kamu gak kehilangan siapa-siapa, Nara. Kita cuma harus tahu tempat masing-masing." Nara mengangguk. Tapi air matanya kembali jatuh. Kadang yang menyakitkan bukan kehilangan, tapi tetap tinggal, padahal tahu harus pergi. Perlahan, Raka bergeser, ingin mendekat, tapi kemudian berhenti di tengah. Ia tahu, satu langkah lagi bisa meruntuhkan semua yang sudah ia bangun bersama Sinta. Satu langkah itu mungkin memberi rasa hangat yang ia cari, tapi juga luka yang tak bisa disembuhkan. "Maaf," ucap Raka. "Maaf karena terlalu nyaman, terlalu dekat." Nara hanya tersenyum pahit. "Kamu gak perlu minta maaf karena jadi tempat nyaman. Tapi tolong, jangan jadikan kenyamanan ini alasan untuk menghancurkan yang sudah kamu bangun." Malam itu, mereka tak bicara lagi. Tak ada pelukan, tak ada pengakuan. Hanya saling diam dalam luka yang diam-diam tumbuh di hati masing-masing. Saat Sinta pulang keesokan harinya,
Rumah tampak seperti biasa. Ia tak tahu bahwa dalam 2 malam kepergiannya ada badai besar yang telah reda dengan paksa. Nara mulai membereskan barang-barangnya. Tidak buru-buru, tapi cukup jelas bahwa ia sudah mantap. Raka tak berkata banyak. Ia hanya membantu membawa koper Nara ke depan, lalu berdiri lama di pintu setelah mobil ojek online membawanya pergi. Di dalam hati, ia menyimpan satu kalimat yang tak pernah ia ucapkan. Jika waktu dan situasi berbeda, mungkin kamu adalah rumah yang akan kupilih. Tapi ia tahu, kehidupan bukan tentang kemungkinan. Ia adalah tentang pilihan, dan kadang cinta harus dikorbankan demi menjaga yang lain tetap utuh. Tahun berganti, waktu terus berjalan seperti biasanya, tak pernah menoleh ke belakang, tak pernah memberi ruang untuk mengulang. Tapi di dalam hati manusia, ada kenangan yang enggan ikut berjalan, memilih tetap tinggal, walau diam-diam. Nara kini tinggal di kota lain. Ia bekerja sebagai staf kreatif di sebuah agensi periklanan. Hidupnya terlihat baik-baik saja. Di media sosial, ia mengunggah foto-foto kegiatan kantor, kopi sore, atau potret senja dari jendela apartemen mungilnya. Tapi tidak ada satupun dari potret itu yang menyimpan jejak masa lalu. Tidak ada cerita tentang rumah kecil itu. Tidak ada cerita tentang seseorang yang dulu membuat jantungnya berdebar hanya karena menyebut namanya. Di sisi lain, Raka dan Sinta masih menjalani rumah tangga mereka. Tidak sempurna, tapi cukup. Sinta tidak pernah tahu tentang badai kecil yang pernah berhembus di rumah mereka. Raka menyimpannya rapat-rapat, bukan karena ingin berbohong, tapi karena tahu bahwa tidak semua kejujuran harus dilontarkan. Beberapa cukup menjadi pelajaran, beberapa cukup jadi doa diam. Ada malam-malam di mana Raka termenung lebih lama di teras rumah. Ia menatap langit yang sama, mendengar suara malam yang serupa. Tapi tak lagi ada sosok yang duduk diam di anak tangga, menyapa pagi lebih dulu dari cahaya matahari. Kadang, di antara deretan buku di rak ruang tengah, ia masih menemukan kertas catatan kecil milik Nara. Sebuah daftar belanja yang ditulis dengan tergesa, atau kutipan film yang dulu mereka tonton diam-diam di malam hujan. Ia tak pernah membuangnya, hanya menggesernya ke sudut yang lebih dalam, seperti ia menyimpan perasaannya. Suatu sore, beberapa tahun kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Raka. "Halo mas, maaf kalau ganggu. Aku cuma mau bilang, aku akhirnya ngerti bahwa cinta yang paling tulus kadang adalah cinta yang tidak meminta untuk dimiliki. Terima kasih sudah pernah jadi rumah, walau hanya sebentar." Raka menatap layar ponselnya lama sekali. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya menatap langit di atas rumah yang masih sama, dengan pohon jambu yang masih berdiri di samping pagar, dan suara anak-anak kecil yang berlarian di gang sempit. Beberapa menit kemudian, ia mengetik pelan, "Dan terima kasih juga, karena pernah jadi ruang yang paling tenang saat aku nyaris kehilangan arah. Semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada, Nara." Pesan itu dikirim, dan tidak dibalas. Tapi itu cukup. Tak ada lagi yang perlu diucapkan. Tak ada lagi luka yang perlu dibedah. Hati mereka mungkin tidak bersatu, tapi saling memahami. Malam itu, Raka duduk di ruang tengah bersama Sinta. Mereka menonton acara televisi yang biasa. Sesekali tertawa bersama, saling menyuapi camilan. Tidak ada yang luar biasa dari malam itu. Tapi dalam ketenangan itulah, Raka tahu yang ia miliki sekarang bukan kesempurnaan, tapi ketulusan, dan itu sudah lebih dari cukup. Sementara jauh di kota lain, Nara menatap lampu-lampu kendaraan dari balkon apartemennya. Di tangan kirinya ada secangkir kopi, dan di tangan kanan sebuah buku catatan baru. Ia menulis, "Beberapa cinta tidak berakhir di pelaminan, tapi tetap abadi dalam ingatan." Dan itu bukan tragedi,
Itu cara semesta menjaga keutuhan. Ia menutup bukunya, menghela napas, dan tersenyum. Bukan senyum getir, tapi senyum lega. Karena akhirnya, mereka berdua tahu. Cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang menang atau memiliki, tapi tentang siapa yang berani melepas tanpa membenci. Tentang siapa yang bisa menyimpan perasaan paling indah dalam tempat yang tidak bernama, sebuah ruang kecil di hati yang hanya bisa dibuka oleh dua orang yang pernah saling menjaga, namun memilih tidak saling merusak. Dan di sanalah kisah ini menetap. Bukan untuk diulang, tapi untuk dikenang. Dalam diam, dalam doa, dan dalam hidup yang terus berjalan.